Saya Indonesia, saya Pancasila. Halo, perkenalkan, saya Ibu Satya, seorang guru yang mengajar PPKN dan IPS di SMP Sabta Andika Denpasar. Sejak awal sekolah ini berdiri di tahun 2008, pemilihan OSIS tidak pernah dilaksanakan secara langsung, melainkan pembina siswa dan guru yang memilih OSIS. Ketika kurikulum merdeka diterapkan di sekolah kami, saya memberikan usulan untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan mengambil tema suara demokrasi, yaitu melaksanakan pemilihan OSIS secara langsung dan dipilih oleh seluruh warga sekolah secara digital, sehingga peserta didik dapat menerapkan pelajaran yang mereka dapatkan di dalam kelas mengenai pemilihan umum. Dan diharapkan mereka akan menggunakan hak pilih mereka dengan baik ketika mereka telah berusia 17 tahun. Karena dengan menerapkan asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga mereka akan menjadi pemilih yang cerdas dan kita dapat menentukan nasib bangsa kita. Selama ini pemilihan umum dan pemilihan OSIS masih menggunakan kertas sebagai media dalam menentukan hak suara. Karena di sekolah kami menerapkan paperless atau mengurangi penggunaan kertas, sehingga pemilihan OSIS atau turun-turun demokrasi menggunakan sistem e-voting yang berbasis digital, sehingga dapat menghemat biaya percetakan kertas suara dan tentunya menghemat waktu dalam proses penghitungan suara. Salam hebat dan berbahagia Bapak Ibu Guru dan Sobat Sakasura. Kegiatan proyek profil pelajar Pancasila merupakan ciri khas dari kurikulum merdeka. Pemilihan Truna-Truni Demokrasi menjadi salah satu kegiatan proyek profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan oleh SMP Sabta Andika Denpasar. Dengan mengangkat tema suara demokrasi dengan moto Sisya Jayeng Sadu, generasi milenial yang cerdas, berbudaya, dan demokratis. Kegiatan ini diharapkan mampu mengenalkan demokrasi sejak dini kepada peserta didik dengan menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan Truna-Truni Demokrasi yang dilaksanakan secara online atau e-voting. Tahapan yang pertama dari proyek ini adalah pembentukan tim fasilitator proyek, di mana tim menentukan tema yaitu suara demokrasi dan dilanjutkan dengan penyusunan modul Truna-Truni Demokrasi. Tagline dalam kegiatan ini menggunakan istilah dengan kearifan lokal yaitu Sisya Jayeng Sadu yang memiliki makna siswa yang unggul dan selalu berjalan di jalan kebenaran. Pemilihan Truna-Truni Demokrasi meliputi 4 tahap. Tahap pengenalan, membangun kesadaran dan wawasan peserta didik terhadap pentingnya demokrasi. Tahap kontekstualisasi, mengkontekstualisasi peran individu dalam demokrasi, mengekspresikan suara kita sebagai proses demokrasi, dan mengenal peran teknologi dalam sistem demokrasi. Dalam tahap ini, peserta didik bekerja sama membentuk tim demokrasi, memilih kandidat Truna-Truni Demokrasi perwakilan kelas, dan mempersiapkan media kampanye. Tahap aksi, bersama-sama mewujudkan pembelajaran yang didapat peserta didik melalui aksi nyata yang meliputi pembuatan bilik suara untuk TPS 1 dan TPS 2, kampanye pasangan calon Truna-Truni Demokrasi, pemilihan 3 besar pasangan calon, debat terbuka 3 pasangan calon Truna-Truni Demokrasi, dan puncaknya pemilihan Truna-Truni Demokrasi. Bilik suara yang digunakan dalam pemilihan Truna-Truni Demokrasi dikerjakan secara langsung oleh peserta didik di setiap kelas dengan menggunakan kardus bekas. Diwakilkan oleh orang lain. Jadi kalau ada teman yang tidak sekolah, skip, lewat. Oke, tidak ada yang mewakili teman sekolahnya, teman kelasnya. Sudah paham? Mekanismenya adalah kalian akan memasuki bilik suara ini, ada 10 bilik suara. Sebelum proses pemilihan Truna-Truni Demokrasi berlangsung, peserta didik diberikan pengarahan terkait dengan mekanisme pemilihan Truna-Truni Demokrasi.
kirinya. Silakan klik di icon bulat itu, jangan di gambarnya diklik. Ya, di icon bulatnya diklik. Setelah itu scroll ke bawah, maka akan ada tulisan kirim atau submit. Klik itu, maka jawaban kalian. Mekanismenya adalah peserta didik akan dipanggil namanya sesuai nomor absen di setiap kelas. Kemudian peserta didik menuju ke balik bilik suara yang telah ditentukan. Kemudian peserta didik dapat menentukan pilihannya secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan asas pemilihan umum. Setelah terpilih 3 besar Trunoturi Demokrasi, acara selanjutnya adalah debat 3 pasangan calon Trunoturi Demokrasi, di mana setiap pasangan calon diberikan pertanyaan dan diminta untuk menyampaikan argumentasinya. Seperti guru PK dan seluruh yang ada di sekolah untuk termasuk kalian siswa dan siswi untuk memeriahkan tersebut. Yang kedua adalah untuk mengatasi dampak ataupun isu negatif di era digital. Yang pertama kita akan melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Pemilihan Trunoturi Demokrasi putaran kedua dilaksanakan di TPS 1 dan TPS 2. Setelah melakukan e-voting, peserta didik mencelupkan jari ke tinta yang sudah disediakan oleh pihak panitia. Sebagai tanda bahwa mereka telah menggunakan hak pilihnya untuk menentukan siapakah yang berhak menjadi Ketua OSIS periode 2022-2023. Setelah selesai memberikan hak pilih mereka dapat kembali ke kelas dan melanjutkan proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Pengumuman pemenang Trunoturi Demokrasi tahun 2022-2023, di mana pemenang Trunoturi Demokrasi akan dilantik menjadi pengurus OSIS. Tahap refleksi. Refleksi individual terhadap keseluruhan proses pembelajaran. Pesan saya, terpilih menjadi putra demokrasi adalah saya memiliki pengalaman baru dan tanggung jawab yang besar. Saya juga memiliki banyak hal tentang kepemimpinan, termasuk juga tentang kejujuran, kesabaran, dan pentingnya manajemen waktu. Kesan saya terpilih menjadi Truni Demokrasi adalah saya sangat senang karena saya mendapat pengalaman baru seperti memaparkan visi misi depan umum saat kampanye. Selain itu, saya juga dapat pengalaman baru saat debat dan dicoblos. Nah teman-teman, kesan dan pesan saya selama mengikuti Trunoturi Demokrasi ini adalah saya bisa menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, bisa belajar bagaimana berorganisasi, bisa belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin yang lebih baik. Pesannya adalah, jika adik-adik ingin mengikuti Trunoturi Demokrasi ini atau terpilih, jangan ragu karena di sana kalian akan bisa belajar menjadi orang yang lebih baik dan bisa belajar bagaimana cara berorganisasi yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Nilus Malistari. Saya adalah salah satu pemilih dari Trunoturi Demokrasi. Saya sangat senang sekali karena dapat menentukan pilihan saya secara langsung dan menerapkan materi yang diberikan tentang demokrasi serta pemilihan umum secara langsung. Sehingga saya memiliki bayangan ketika nanti saya mendapatkan hak pilih sebagai warga negara. Demikianlah serangkaian kegiatan proyek Trunoturi Demokrasi yang berbasis digital. Semoga kegiatan pemilihan OSIS berbasis digital ini dapat memberikan inspirasi bagi sekolah-sekolah lain. Dan saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi Santi Santi.